Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, mantap banget ya. Walaupun warna hijau tapi masih berasa bearish banget ini. Walaupun Bitcoin yang sampai dengan 2%, tapi nggak belum berarti apa-apa ya. Apalagi ketika kalian melakukan entry harga Bitcoin di atas 60.000 US dollar dan sampai saat ini pasti masih tetap ngelamun. Tapi kalau untuk sangkut ya memang harus sangkut ya, karena kalau nggak sangkut itu nggak gurih gitu. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu dan token radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian untuk dapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Bang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, lagi-lagi ini datang dari negara Rusia nih. Yang kemarin sempat hebohnya tentang Bank Sentral Rusia itu yang telah melarang penambangan, penjualan, pembelian dan semua transaksi terhadap cryptocurrency mereka bakal menutup. Dan ini baru lagi informasi di Rusia dapat mengizinkan penambangan kripto dan stablecoin yang didukung emas kata anggota parlemen tersebut. Dan atas beberapa pernyataan dari Bank Sentral Rusia tersebut itu kan menyebabkan harga Bitcoin dan beberapa koin lain itu pada crash banget ya. Bahkan tembus sampai dengan 32.000 kalau nggak salah ya. Tapi dari pernyataan Bank Sentral Rusia tersebut itu dibantah dan ada yang mendukung nih dari beberapa anggota parlemen, termasuk ketua komite dari Vladimir Gutenev. Dia mengatakan bahwa berpikir bahwa nih peternakan cryptocurrency atau penambangannya dapat diizinkan untuk beroperasi secara legal jika kegiatan mereka berada di bawah kendali ketat negara. Penambang dapat memanfaatkan sumber daya energi yang melimpah dan kondisi iklim yang menguntungkan di beberapa wilayah Rusia, asalkan fasilitas mereka diberdayakan secara transparan dan mereka membayar semua pajak yang harus dibayar. Nah, kan anggota parlemen saja sudah mengizinkan, berarti sepertinya isu-isu yang bakal menutup semua penambangan sepertinya bakal hampa atau bakal tidak terjadi ya, karena beberapa anggota parlemen dan beberapa anggota komite ini setuju dengan pernyataan dari Vladimir Gutenev tersebut. Semoga saja di bulan Februari ini harga Bitcoin dan beberapa altcoinnya pada ngaceng lagi nih. Amin. Nah, ini tentang dari koin favorit adalah Baby Dogecoin. Baby Dogecoin ini saya punya di Trust Wallet. Ini lagi trending banget nih di Twitternya India dan termasuk di Twitternya di negara Prancis. Dan apakah tanda-tanda Baby Dogecoin bakal ngaceng lagi di bulan Februari ini? Karena di bulan Februari mereka bakal melakukan pembakaran besar-besaran nih. Katanya itu di spesial anniversary yang ke-8 bulan. Nah, jadi mereka ini Baby Dogecoin ini setiap bulannya mereka biasanya selalu melakukan pembakaran besar-besaran. Bahkan di bulan Januari kemarin mereka telah melakukan pembakaran atau supply sebesar 5 kuadriliun token Baby Dogecoin. Dan untuk per hari ini naik sampai dengan 5% yang tadi ya. Ini sekarang turun lagi sampai dengan 2,52%. Oke, nggak apa-apa. Padahal kemarin sampai tembus dengan ATH baru dia. Ini jadi kalau nggak salah 5.800.000 kalau nggak salah. Dan ini turun lagi sekitar 3.500.000. Oke, nggak apa-apa ya. Karena saya yakin Baby Dogecoin ini di tahun 2020 ini bakal hype banget. Bahkan kalau kita lihat data di CoinMarketCap ya, perdagangan dia selama 24 jam, volume perdagangannya sampai dengan 53.184.978 US dollar dalam waktu 24 jam. Gila. Jadi banyak banget ya yang memanfaatkan ketika beberapa koin termasuk Baby Dogecoin turun. Dan di situ para well-wellnya orang yang telah melakukan pembelian dengan jumlah besar untuk Baby Dogecoin. Tapi sayangnya kenapa ya di CoinMarketCap itu kenapa nggak seperti di CoinGecko ya? Mereka itu sudah memperbarui loh. Di CoinMarketCap itu rankingnya masih 2.850, 2.847. Bahkan volume tertinggi dia selama 24 jam sampai dengan 53 juta aja cuma 2.833 rankingnya. Bahkan menyentuh volume 24 jam sampai dengan 24 jutaan aja itu rankingnya masih 2.850. Jadi antara di situ-situ aja standnya. Tapi kalau di CoinGecko peringkatnya itu udah mencapai dengan 115 rankingnya kan. Gila banget kan. Ngejomplang banget jauhnya kan dari di CoinMarketCap data di CoinMarketCap dan di CoinGecko ini hampir sama seperti yang terjadi pada Shiba Inu ya. Mereka juga masalah supply yang telah mereka lakukan pembakaran tapi datanya itu selalu tidak diperbarui dari CoinMarketCap sehingga
Para arminya itu sempat kesal dengan CoinMarketCap, bahkan para pengembangnya pun sangat kesal dari hasil yang bagaimana total supply yang beredar dengan total supply yang sudah bersedia dan yang telah dilakukan pembakaran oleh para admin serta para pengembang dari Shiba Inu. Jadi ini juga terjadi oleh Baby Dogecoin ya, di CoinMarketCap juga sama. Di CoinMarketCap ini Baby Dogecoin tuh peringkat ranking itu nggak jauh dari 2800 lah, intinya bisa 2830, 50, 70, itu ada area di situ-situ, pokoknya 2850-an. Meskipun volume perdagangannya sampai dengan jutaan dolar per harinya atau kapitalisasi pasar seluruhnya sampai dengan miliaran dolar aja, sepertinya datanya ini belum diperbarui atau bagaimana, saya kurang paham juga dari CoinMarketCap ya. Kemudian untuk masalah supply-nya itu berbeda dengan para pengembang dari Baby Dogecoin yang mereka telah lakukan pembakaran tiap bulannya. Oke, semoga saja CoinMarketCap segera memperbarui dan membenahi semua yang diinginkan oleh pengembang dari Baby Dogecoin dan para arminya. Amin. Yes. Nah, lagi-lagi Baby Dogecoin berjalan project ini. Mereka ini telah memberikan bantuan dengan animal age ya di sini ya. Ketika kami menyelamatkan clearance, jelas bahwa dia membutuhkan perhatian medis. Saksikan dia mengatasi tantangannya untuk menemukan rumah yang dia tunggu-tunggu. Memang benar ya. Baby Dogecoin ini adalah salah satu proyeknya adalah melakukan bidang charity di beberapa rumah hewan, termasuk penangkaran anjing dan beberapa penangkaran hewan lainnya. Dan sepertinya ini bakal ada gebrakan bagi McDonald nih. Tapi kemarin tuh si Kang Elon pernah nge-tweet ya, intinya agar si Dogecoin ini diterima di McDonald sebagai alat transaksi pembayaran. Dan sepertinya McDonald ini bakal menggunakan beberapa cryptocurrency ini sebagai alat transaksi pembayaran. Tapi kita belum tahu ya, menggunakan koin atau beberapa menggunakan token apa yang bakal digunakan oleh McDonald sebagai alat transaksi pembayarannya. Dan sepertinya komunitas Baby Dogecoin setiap hari selalu melakukan peningkatan yang drastis banget ya. Apalagi setelah ada beberapa hari ini gembar-gembar tentang bagaimana si Baby Dogecoin bakal diterima di aplikasi platform dunia seperti Binance. Kemudian disusul dengan beberapa whale dari Binance Smart Chain yang telah melakukan pembelian dari Baby Dogecoin dengan jumlah besar banget. Bahkan ada sekitar 3.598.068 US dollar yang telah melakukan pembelian Baby Dogecoin dari para whale tersebut. Nah, gila, mantap banget ya. Jadi ada beberapa tanda ketika Baby Dogecoin bakal diterima di Binance nih. Salah satunya adalah pernyataan langsung dari CEO dari Binance, Changpeng Zhao. Dia mengatakan setelah melakukan wawancara dengan beberapa media internasional, jika koin, dia bilang di sini ya, Changpeng Zhao mengatakan jika koin memiliki banyak pengguna, maka kami akan mencantumkannya. Itulah atribut signifikan yang luar biasa. Perhatikan misalnya token meme, dia bilang di sini ya. Meskipun saya pribadi tidak mengerti tentang hal tersebut, jika digunakan oleh banyak pengguna, kami akan mencantumkannya. Wow, kami mengikuti komunitas, pendapat saya tidak masalah. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu yang diutamakan ketika listing di Binance adalah komunitasnya. Dan ini pernyataan langsung dari CEO dari Binance, Changpeng Zhao. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu atau tentang adanya token meme, tapi dia bakal menerima token meme yang memiliki komunitas yang sangat luar biasa. Kalau misalkan Baby Dogecoin ini kayaknya nggak bakal diragukan lagi komunitasnya ya. Nah, kita tunggu aja. Dan kemarin Baby Dogecoin ini telah trending di Turki nih dengan daftar pencarian terbanyak yang telah dilakukan pencarian oleh masyarakat Turki di sana. Bahkan peringkatnya nomor 1 membawahi token Shiba Inu, koin Solana, kemudian dan beberapa koin lainnya. Wow, gila, mantap banget ya. Bahkan hampir setiap hari si Baby Dogecoin ini ada beberapa di negara bagian yang telah dilakukan atau trending di Twitternya. Jadi hampir saya temukan setiap hari, biasanya ada di India, kemudian ada di Prancis, kemudian juga ada di Afrika. Itu pasti setiap harinya ada selalu trending di Twitter. Gila, mantap banget komunitasnya ya. Bahkan untuk daftar di seluruh dunia yang telah melakukan pencarian di CoinGecko terhadap Baby Dogecoin itu meningkat banyak banget. Bahkan selalu trending nih di trending dunia CoinGecko ya. Di peringkatnya berada di peringkat nomor 4 membawahi BNB dan Solana. Wow. Dan bahkan menurut berita dari You Today, nomor pemegang Baby Dogecoin melonjak drastis, lebih dari 1.325 member atau holdernya yang meningkat drastis ketika harga Baby Dogecoin turun sampai dengan 15% dan banyak sekali memanfaatkan ketika harga Baby Dogecoin naik dan turun. Jadi mereka nggak berpatokan ya, mau turun mau naik mereka selalu lakukan entry. Jadi mereka ini optimis di tahun 2022 adalah tahunnya Baby Dogecoin, yang mana di tahun 2021 adalah token
Shiba Inu yang kenaikannya luar biasa sampai dengan jutaan persen. Semoga saja Baby Dogecoin ini bakal juga terjadi kenaikan sampai dengan jutaan persen di tahun 2022 ini. Amin. Lagi-lagi rumor bakal terjadi nih bagi Baby Dogecoin ya. Jadi saat ini sepertinya para pengembang dan para army sedang menyaksikan ketika Baby Dogecoin bakal terima di platform nomor 3 dunia Kraken. Wow, gila. Sepertinya bakal terjadi kenaikan yang luar biasa ketika Baby Dogecoin ini terdaftar di beberapa platform besar ya, seperti Kraken, Coinbase, Binance, dan mungkin lebih besar lagi kenaikan yang bakal terjadi. Bahkan setelah Baby Dogecoin ini telah mencapai dengan new ATH-nya lagi di tahun 2022 ini, lebih tepatnya pada tanggal 16 Januari kemarin. Jadi setelah mereka lahir sekitar 7 bulannya lalu, mencapai dengan ATH baru juga kalau nggak salah setelah 2 minggu mereka listing di PancakeSwap. Kalau nggak salah bulan Juli, Juni apa Agustus saya lupa ya, kalau nggak Juli kalau nggak salah. Di situ kan terjadi kenaikan yang luar biasa bagi Baby Dogecoin, dan di situ heboh banget. Hampir semua media sosial termasuk Twitter dan Telegram lagi trending banget tentang adanya Baby Dogecoin yang kenaikannya nggak sampai dengan 10 hari naik sampai dengan ribuan persen. Dan setelah pencapaian tersebut kan lagi Baby Dogecoin turun banget ya, turun semakin bahkan yang tadinya saya ada 5 juta menjadi 300 ribu berapa gitu, 300 ribuan. Itu kalau nggak salah pada bulan September atau Oktober ya. Jadi nggak lama dari situ sudah banyak yang melakukan pembelian, bahkan holdernya meningkat, bahkan mengalahkan dari holder Shiba Inu, dan terjadilah kenaikan yang luar biasa di bulan Januari 2022 ini. Ini sepertinya di tahun 2020 ini awal yang baik ya. Di awal tahun aja mereka sudah melakukan dan mencapai dengan ATH baru ini setelah selama 7 bulan yang lalu. Dan sepertinya ini bakal terjadi lagi ketika si Baby Dogecoin bakal terdaftar di beberapa platform. Ada beberapa project mereka yang bakal dijalankan di tahun 2022 ini. Sebenarnya hype-nya banget itu Baby Dogecoin itu ketika si Kang Elon Musk itu nge-tweet tentang Baby Doge dudu. Itu lebih tepatnya pada tanggal 4 Juli 2021 ya. Dan gila, setelah Kang Elon Musk nge-tweet, jadi orang banyak mengenal tentang Baby Dogecoin dan terjadi kenaikan yang sangat luar biasa, bahkan dia tembus dengan ATH baru. Kemudian setelah mencapai ATH baru tersebut terjadilah penjualan yang luar biasa, banyak banget yang dilakukan penjualan oleh para paus ya. Karena begitu ya, setelah Kang Elon Musk itu nge-tweet, para paus itu mulai masuk tuh terhadap koin yang mereka tweet itu atau yang selalu dikatakan oleh si Kang Elon Musk. Yes! Kalau kita lihat holdernya saat ini sudah mencapai dengan 1.337.545 holder. Gila, pencapaiannya cepat banget ya. Dalam waktu seminggu saja mereka telah menambahkan berapa holdernya sampai dengan 12.000 holder. Gila, cepat banget ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua adalah disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena mengenali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang nyaman dan santai. Jadi, apabila mereka dalam keadaan boris, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.